Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Kemarin kita baru saja belajar mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi disediakan data, kemudian dari data kita susun menjadi tabel. Semoga dengan mempelajari modul dan mempelajari YouTube kemarin bisa dipahami. Oke, untuk kali ini apa itu histogram dan poligon? Langsung saja kita pelajari. Dari pengertiannya, ini adalah histogram merupakan suatu daftar distribusi frekuensi yang dapat disajikan dalam bentuk diagram. Kunci di sini ada kata bentuk diagram. Kemudian untuk poligon frekuensi yaitu garis-garis patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang pada histogram. Nah, ini kita kunci kalau poligon itu berupa garis-garis. Nah, kalau histogram itu berupa diagram, berarti kalau intinya histogram atau ini gram itu berarti diagram. Poligon itu berupa garis-garis. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja pada datanya. Ini contoh datanya itu sebetulnya data yang kita kemarin sebagai contoh, nanti bisa dibandingkan dengan modul yang pertemuan kemarin dengan modul yang ini. Jadi ini datanya sama, ini hasil pengelompokan data yang kemarin. Nah, untuk mengerjakan histogram itu setelah kita baca tabelnya, maka kita harus mencari yang namanya batas bawah dan batas atas. Nah, kemarin sudah diterangkan juga untuk mencari tepi bawah dan tepi atas. Kalau tepi bawah ini dia rumusnya, kalau tepi bawah ini sebelum ketemu ini kemarin tepi bawah itu dari batas atas, batas bawah dikurangi 0,5. Nah, maka ketemu ini. Kemudian kalau tepi atas itu didapat dari batas atas dikurangi 0,5. Nah, batas bawah ini berarti karena kelasnya ada 7, kemarin kita sudah belajar kelas, berarti masing-masing setiap baris itu artinya kelas. Di kelas yang ke-1, kita lihat di sini, 38 min 45. Kelas yang ke-1, 38 sampai 45. Nah, yang namanya batas bawah itu yang ada di paling kiri, namanya batas bawah. Batas bawah kelas yang pertama itu nilainya adalah 38. Terus batas atas itu yang paling kanan. Batas atas kelas yang pertama nilainya adalah 45. Oke, berarti kita bisa dapat tepi bawahnya adalah 38 dikurangi 0,5. Nilainya 37,5. Bagi yang kesulitan pokoknya batas bawah itu ya berarti dari nilai tepi bawah kurangi 1 tambah 0,5. Ya pokoknya 37,5. Kemudian batas atasnya ini 45. Kalau batas atas bawah min, kalau batas atas plus batas atas berarti 45 ditambah 0,5. Nilainya jadi 45,5. Kemudian kita lihat kelas yang kedua yaitu nilainya dari 46 sampai 53. Di 46 sampai 53 kita lihat, batas bawahnya itu ada 46, kemudian batas atasnya ada 53. Nah, ini kita kurangi. Nah, ini kita kurangi. Berarti batas atasnya adalah 53, kemudian tepi bawahnya berarti 46 dikurangi 0,5, kemudian berarti batas atasnya 53,05. Kalau kalian perhatikan, pada batas atas kelas yang pertama ini, batas atas kelas yang pertama itu sama dengan batas bawah kelas yang kedua. Oke, nilainya sama-sama 4,5. Kemudian kita lihat kelas yang ketiga, di mana nilainya dari 54 sampai 61, 54 sampai 61, 54 sampai 61 di mana batas bawahnya adalah 54, kemudian batas atasnya adalah 61, lalu kita hitung berarti kelas yang ketiga
tepi bawahnya 54 kurangi 0,5, 53,5 seperti yang saya sampaikan. Batas bawah kelas yang ketiga itu sama dengan batas atas kelas yang kedua. Nilainya sama. Kemudian batas atasnya 61, berarti batas tepi atas kelas yang ketiga 61 ditambah 0,5, 61,5. Itu kelas 4 dan sampai kelas 7 itu sama, caranya sama dengan yang ini ya. Yang sebelah kiri adalah batas bawah, yang sebelah kanan adalah batas atas. Nah, setelah kita mencari batas atas dan batas bawah, kemudian kita cari tepi bawah dan tepi atas. Ingat, kalau tepi bawah itu dikurangi, kalau tepi atas ditambah 0,5. Nah, kemudian kita kita mencari poligon sama histogram. Nah, ini sudah dalam bentuk kotak-kotak, ini dengan komputer ya, computerized. Nanti kalau kalian manual, nah, apa yang membedakan? Yang membedakan histogram dengan dengan diagram batang. Kalau histogram kita besar dulu. Kalau histogram itu antara jedanya mepet. Jadi mepet semuanya. Kalau diagram batang itu ada spasi tiap nilai. Ada spasinya tiap nilai. Kalau ini sebetulnya dia mepet. Nah, oke, bisa membedakan ya. Kemudian histogram ini yang besar ini namanya histogram. Kita tandai juga bahwa yang besar ini adalah histogram. Ini yang ini itu adalah kita tandai bahwa yang kotak yang ini itu adalah histogram. Ya. Jadi yang bentuknya seperti diagram batang ini adalah histogram. Kemudian di tepi-tepinya kita nilai di sini. Ini adalah tepi bawah kelas yang pertama. Jadi ini kelas yang pertama, ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, ini kelas yang keempat, ini kelas yang kelima, ini kelas yang keenam. Kenapa hanya ada 6? Karena dia di batasnya di sini sendiri. Ini batas bawah kelas yang pertama, yang paling ujung 37,5. Kemudian ini batas bawah kelas yang kedua dan batas atas kelas batas atas kelas yang pertama dan batas bawah kelas yang kedua. Kemudian ini batas atas kelas yang kedua, batas bawah kelas yang tiga. Ini didapat dari mana, Bu? Ini didapat dari perhitungannya ini. Jadi nanti kalian tinggal lihat datanya, template di sini. Terus yang ini apa? Yang atasnya itu patokannya apa? Frekuensi. Jadi pada kelas pertama kita lihat frekuensinya adalah 2, maka kita tuliskan di sini 2. Kemudian kelas yang kedua itu ada 8, maka kita tuliskan di sini 8. Kemudian seterusnya ini 8, maka kita tuliskan 8. Kemudian ini 7, 5, 7, 3. Jadi disesuaikan. Nah, ini yang namanya histogram. Kemudian yang namanya poligon. Kalau poligon ini adalah menghubungkan titik-titik tengah. Jadi garisnya ini dia berada di tengah, itu namanya poligon. Kalau poligon dia ada di tengah. Kurang panjang. Ya, kurang panjang. Oke. Kalau yang garis ini namanya adalah poligon. Jadi poligon itu dalam bentuk garis yang berada di nilai tengah. Oke.
Udah bukan? Untuk pertemuan kita kali ini hanya terbatas sampai di sini, histogram dan poligon. Setelah ini kalian ada tugas, silahkan pelajari tugasnya. Kemudian jika ada pertanyaan, bisa tanyakan ke Bu Nastiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.